Selamat siang. Di sini kami kelompok 7 dari kelas LB37, misalnya Project Foundation of AI, kami mengambil ide thermoregular smart sheet. Pertama-tama, kita akan menggunakan yaitu ada saya sendiri, Cica Fadela Wiana, dan juga dua rekan saya. Yang pertama ada Naura Siswa Aulia Rahmanita, dan juga yang kedua ada Tiffany Putri Arindias. Yang pertama ada the problem, yaitu masalahnya cuaca ekstrem di Indonesia sangat identik dengan suhu panasnya. Untuk mengurangi rasa terbakar, kami menginovasi suatu jok motor dengan fitur pendingin. Pada fitur pendingin yang digunakan, kami mengadopsi AI sebagai otak utama yang dimana sensor data akan diolah ketika jok terkena panas. AI yang diaplikasikan dapat memproses dan membedakan suatu suhu agar dapat diaktifkan di saat yang tepat dan efisien. Peluang berkendara di iklim tropis ini membuat kami termotivasi dengan inovasi baru, yaitu kami memperkenalkan Calling Smart Key sebagai solusi untuk kenyaman berkendara bermotor. Inti dari solusi ini yaitu kecerdasan buatan atau yang disebut AI yang secara otomatis bekerja mengatur suhu permukaan jok. Pengendara tidak perlu melakukan pengaturan manual yang rumit karena sistem ini responsif. Ia menyesuaikan intensitas pendinginan secara real time berdasarkan kondisi cuaca dan suhu tubuh. Selain memberikan kenyamanan superior, sistem ini juga sangat efisien karena algoritma AI-nya memastikan penggunaan energi aki motor dikelola secara optimal dan hemat. Jadi, nanti di dalam joknya ada kipas dan juga beserta perangkat-perangkat lainnya seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya ada proses AI, yaitu yang pertama ada input. Komponen input terdiri dari 3, yaitu yang pertama sensor suhu, yang kedua sensor beban atau tekanan, dan yang ketiga kecepatan motor. Data yang diperoleh yaitu yang pertama temperatur jok atau suhu permukaan jok dalam kondisi derajat Celcius. Yang kedua solid beban, true atau false, jok sedang terisi atau sedang kosong. Yang ketiga, V motor yaitu kecepatan berkendara dari sistem motor. Selanjutnya ada pesan kritis. Yang pertama yaitu memberikan informasi primer mengenai tingkat panas yang dialami. Yang kedua, memberikan konteks penting kepada AI untuk membedakan panas lingkungan dari panas pengendara. Yang ketiga, memberikan konteks apakah kendaraan sedang parkir atau sedang berjalan. Selanjutnya ada output. Yang pertama yaitu keputusan AI. Jadi setelah aturan diproses, AI mengeluarkan perintah dalam bentuk level daya, mulai dari level 0, 1, atau 3. Yang kedua ada active-basic, yaitu perintah level daya dikirim melalui pulse width modulation atau PWM ke MOSFET driver. Yang ketiga ada hasil. Jadi MOSFET mengatur arus listrik yang mengalir ke elemen peltier. Semakin tinggi level atau daya PWM, semakin kuat efek pendinginannya, menghasilkan kontrol pendinginan yang presisi dan tidak tiba-tiba. Jadi jika jok motor terlalu panas, maka coolingnya juga akan bekerja menyesuaikan hingga suhu normal. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen sistemnya. Yang pertama ada input. Ada beberapa, ada temperatur sensor, yaitu mendeteksi dan mengukur suhu aktual di atas joknya. Data ini adalah input pertama yang menentukan tingkat pendinginan. Lalu yang kedua ada pressure. Status mendeteksi adanya penumpang atau beban di atas jok. Alat ini berfungsi sebagai pemicu agar sistem pendingin hanya aktif saat diperlukan. Lalu ada prosesnya juga ada beberapa, ada 3, yaitu yang pertama microcontroller atau sistem brain, perangkat keras utama yang menerima data sensor, menjalankan algoritma, memproses keputusan, dan mengirimkan sinyal kontrol ke output. Yang kedua software, AI algoritma, perangkat lunak yang berjalan di ESP32. Hasilnya adalah menganalisis data suhu dan status jok, kemudian memutuskan secara cerdas seberapa besar daya pendinginan yang harus diberikan, misalnya mengatur kecepatan kipasnya, seperti di gambar ini. Lalu yang terakhir adalah output. Ada high power
MOSFET driver diproduksi sebagai saklar data API menerima sinyal kontrol berdaya rendah dari ST32 dan menggunakan untuk menghidupkan dan mengatur daya tinggi 12 volt ke unit pendinginan. Selanjutnya adalah ST Advance. Unit pendingin ini bertugas membuang panas dari jok di motor. Daya putaran diatur oleh MOSFET driver berdasarkan permintaan dari AI. Lalu yang terakhir adalah heat sensor. Sensor yang ditempatkan pada sistem exhaust untuk memantau perkembangan atau suhu exhaust. Mengirimkan data Nih, kembali ke aku SPO ngambilnya dari ini ya. sebagai bagian dari feedback loop Nih, untuk ini yang dry flower, ini yang fresh optimasi. flower. Oke. Ini aja ya. Di gambar yang ada di slide sebelah ini ada beberapa komponen yang ada di sistem cooling. Berikut adalah gambaran spesifik tentang thermoregulate smart switch. Jadi kita bisa dilihat kalau motor tersebut di lapisan jok paling bawah atau tengah-tengahnya ya, itu ada komponennya. Gitu. Cara kerja dari smart switch. Yang pertama start dan atau power on. Yang kedua instalasi sistem dan sistem error. Sistem ini melakukan setup awal termasuk instalasi semua komponen sensor yang terhubung di dalamnya seperti gambar di bawah ini atau di samping ini. Kalau dalam ujungnya yaitu sistem masuk ke siklus operasi utama yang akan berulang terus-menerus. Lalu ada baca data sensor, sistem ini membaca nilai suhu saat dingin dari sensor. Ada 3 keputusan, keputusan pertama daya panas tinggi. Jika panas tinggi, ya, maka statusnya akan kosong dan akan lanjut ke status lubang. Mungkin status error atau indikasi. Jika tidak, panas normal atau sedang, sistem ini akan melanjutkan ke keputusan kedua. Keputusan kedua adalah panas sedang. Jika statusnya tidak, maka statusnya akan kosong. Sistem ini akan melanjutkan lubang, mungkin status error atau indikasi. Aktif. Mengaktifkan PLT level 1. Multiplier diaktifkan pada level terendah. AI destination point mengidentifikasikan ini adalah keputusan default jika suhu tidak terlalu ekstrim. Yang ketiga adalah keputusan dingin. Jika ya sudah dingin atau dingin, sistem ini akan aktifkan PLT level 1. PLT ini diaktifkan pada level 1 dengan tenaga penuh untuk menjaga suhu atau ambiguitas di alur ini. Jika tidak dingin atau belum dingin, maka AI akan siaga. Selanjutnya mematikan PLT level 0. Untuk PLT dimatikan level 0 menunjukkan bahwa pendinginan dihentikan jika suhu belum mencapai target. Selanjutnya ada tunggu eksekutif. Sistem ini berhenti sejenak selama periode waktu tertentu. Lalu ada PLT standby level 0 sampai 1 atau sampai 1. Mode PLT berada dalam kondisi siaga level 0 atau level 1 atau paling rendah. Lalu ada tunggu eksekutif lagi. Sistem ini menunggu lagi selama periode waktu sebelum mematikan diri. Lalu ada power off, perintah untuk mematikan daya dikeluarkan. Yang terakhir adalah sistem off atau M. Sistem ini berhenti beroperasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang benefit of thermoregulated smart switch. Yang pertama, kenyamanan optimal mengurangi suhu permukaan gas hingga level lebih rendah. Yang kedua, penghematan energi. Karena AI di sistem tidak menyala terus-menerus, AI hanya mengaktifkan sel tayar pada level daya yang dibutuhkan memaksimalkan efisiensi baterai motor. Yang ketiga, kontrol adaptif. Sistem mampu membedakan kebutuhan pendinginan berdasarkan kondisi dari jok kosong dan jok terisi, mencegah pendinginan yang tidak perlu atau berlebihan. Yang keempat, inovasi dan nilai jual menjadi fitur VUF yang signifikan, membedakan motor dari kompetitor konvensional. Lalu ada disadvantage of thermoregulated smart switch. Yang pertama, konsumsi daya yang tinggi. Sistem mampu membedakan kebutuhan pendinginan
berdasarkan kondisi jobs. Proposal fokus ke terusnya, mencegah kebingungan yang didapat atau berlebihan. Yang kedua, desain dan hasil. Menggunakan modifikasi fisik yang rumit pada bus jet dan desain ventilasi yang sangat baik untuk membuang tanah putih dan power. Jika pembuangan tanah buruk, sistem akan gagal total. Yang ketiga, biaya implementasi. Biaya komponen spare tire, nos, cat, driver, PSP 32, modifikasi fisik lebih tinggi. Yang keempat, durabilitas. Komponen elektronik rentan terhadap putaran air dan panas ekstrim dari mesin. The people. Target utama produk EA atau Smart Food Pooling kami adalah individu yang menjadikan sepeda motor sebagai alat transportasi elektronik. Fokus pertama kami adalah pengendara harian atau komuter dan pengemudi ojek online atau ojek di wilayah tropis, khususnya di kota-kota padat seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan. Kelompok ini menghabiskan waktu berjam-jam di jalan, membuat mereka sangat rentan terhadap rasa panas, keringat, dan ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh gas motor. Selain itu, kami juga menerjunkan pengendara jarak jauh atau touring yang mencari solusi untuk menjaga stamina dan kenyamanan selama perjalanan yang panjang. Secara demografi kendaraan, kami memprioritaskan penduduk motor, prepare otomatis atau metro karena mendominasi jenis ini di pasar dan penggunaan yang intensif di perkantoran. Dan yang terakhir, proposal Smart Street Pooling Motorcycle ini merupakan respon inovatif terhadap tantangan kenyamanan internal berkendara di pooling proses. Dengan mengintegrasikan komponen hardware atau fail-failure model, kipas, dan sensor bersama software berbasis kecerdasan buatan atau AI yang bersifat prediktif dan adaptif. Kami mampu mengubah motor konvensional menjadi sistem pendengar untuk yang efisien. Hasil akhirnya adalah produk yang tidak hanya menawarkan kenyamanan instan bagi pengendara profesional maupun promotor harian, tetapi juga menjamin efisiensi daya dan solusi yang berkelanjutan. Kami optimis bahwa produk ini akan merevolusi standar kenyamanan berkendara di pasar otomotif kedua. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih. Sampai jumpa di saat lain waktu. Bye.